Selamat siang. Assalamualaikum Pak Her. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haryanto. Mohon kami sedang menyapa teman-teman. Silakan. Kita nanti akan on mungkin jam 13 Pak Haryanto. Baik. Silakan Bapak, silakan. Siap. Saya standby. Terima kasih. Siap. Halo Pak Wakasatu, Assalamualaikum. Ya, ini Jakarta Barat. Assalamualaikum Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Rohadi, Pak Kiai, terima kasih. Siap. Pak Ketua, Assalamualaikum Pak Dokter Adi. Waalaikumsalam Maaf lahir batin nih. wabarakatuh. Saya tidak ke markas nih. Mantap. Pak, di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke mana tuh? Siap, Bu Yati, udah dikondisikan. Alhamdulillah Bu Heni. Pak Sekum, selamat siang Pak. Assalamualaikum. Pak Ijul, Abi. Ya. Assalamualaikum Pak. Dari cabang Dari Gerobak Petamburan, Pak. Ya. dari cabang Palmera Pak. Makasih. Alhamdulillah Pak Ketua kita dan Pak Sekum sudah monitor nih yang presensi teman-teman wilayah termasuk Ya, GTK. Pak. Ya, Pak, makasih. Bu Nurmin dari TK mana ya? Saya pengurus IGTK Kota Pak, Selatan. Selatan. Alhamdulillah. Ya. Ya. Sudah 106 teman-teman sekalian. Ya, alhamdulillah terima kasih. Assalamualaikum Pak, dari GTK Pasar Minggu Pak. Pasar Minggu. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, dari GTK Mampang. Assalamualaikum Pak, dari GTK Kecamatan Menteng Pak. Lida Nalida. Lida Nalida, ya, monitor. Ya, terima kasih Pak Lida. Siap. Bu Nurul, Bu Sadia, Bu Suwati, Bu Siti Suhaibah, Siti Hadijah, Ibu Sumarni. Saya akan sampaikan bahwa alhamdulillah wa syukurillah bahwa acara webinar PGRI Provinsi Jakarta ini sebagaimana petunjuk Pak Ketua kita, Pak Haji Dr. Adi Dasmin MM, beliau menghendaki bahwa PGRI DKI akan memberikan sertifikat yang online tentunya, nanti berdasarkan data yang masuk, yang nanti akan dikirim melalui email masing-masing. Bagi peserta aktif di dalam web seminar ini, itu yang nanti berhak untuk mendapatkan sertifikat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PGRI Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan web seminar dengan tema Profesionalisme Guru TK di Era New Normal. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Adi Dasmin MM, Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Bapak narasumber kita, Pak Haryanto, SPD MSI. Beliau adalah sebagai penulis, pemerhati, dan praktisi pendidikan anak. Kemudian yang saya hormati Pak Julfikri Anas, MED. Beliau adalah pengembang kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang kami hormati para wakil ketua, yang saya hormati Sekretaris Umum, Bendahara, dan jajaran pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati yang mewakili Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang terhormat Ketua IGTKI PGRI Provinsi DKI Jakarta, terhormat Ketua IGTK Wilayah se-DKI Jakarta, dan juga IGTK Kecamatan dan jajaran pengurus IGTK Provinsi DKI Jakarta. Tidak lupa juga para ketua dan juga jajaran pimpinan di PGRI Wilayah dan juga cabang seluruh DKI Jakarta. Yang kami hormati, hadir pula insya Allah Ketua YPLP, Dikti, dan Dikdas Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati tentunya Ketua atau yang mewakili Badan Khusus Perempuan PGRI DKI Jakarta. Yang kami hormati tentunya Pemret Majalah Gema PGRI DKI Jakarta, kawan-kawan guru, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA yang berkenan hadir. Bapak Ibu sekalian, untuk lebih hikmatnya tentunya marilah kita bersama-sama membuka acara web seminar PGRI untuk tahap pertama ini dengan tentunya bersama-sama mohon membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Menginjak acara yang kedua, marilah kita bersama-sama mencermati dan mendengarkan dengan baik sambutan Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta. Pada yang terhormat Bapak Dr. Haji Adi Dasmin MM, kami persilakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Herianto sebagai narasumber, kemudian Pak Zulfikri Anas sebagai narasumber pada kesempatan ini. Yang saya hormati pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta, pengurus PGRI Kota, pengurus PGRI Cabang, dan pengurus PGRI Ranting, seluruh peserta virtual seminar. Pada kesempatan ini, tim IT kerjasama PGRI dengan PGRI, kemudian seluruh panitia yang diketuai, dikomandani oleh Pak Dr. Supriyatin, kami haturkan terima kasih. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita dapat bersilang pandang bertemu muka dalam virtual seminar. Semoga kegiatan ini akan menghasilkan bekal untuk terutama ibu-ibu guru TK dalam proses pembelajaran secara online. Salah satu program Mendikbud adalah Merdeka Belajar. Program ini memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk berinovasi, mendapatkan model yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran pada tahun ajaran baru di masa COVID-19. Sekolah bisa melakukan kegiatan belajar yang bervariasi dan memilih kompetensi dasar yang sesuai dengan pendidikan di taman kanak-kanak. Pada prinsipnya, Bapak dan Ibu-ibu guru TK dapat memilih dan memilah kompetensi dasar dan materi ajar yang sesuai dengan kegiatan yang dibatasi dalam suasana sekarang ini adanya COVID-19. Guru-guru diberikan kebebasan untuk berinovasi dalam menyusun kurikulum, menyusun bahan ajar yang acuannya tertentu dari pusat kurikulum dan perbukuan Kemdikbud yang harus disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Karena kurikulum pendidikan adalah sesuatu yang bersifat dinamis. Kurikulum bukan sebagai dokumen mati. Kurikulum dapat menyesuaikan konteks yang dihadapi seperti siswa, sekolah, masyarakat, relasi antar murid. Kurikulum ini dapat berjalan secara bersamaan. Para bapak dan ibu guru, komunitas pendidikan khususnya di TK, dapat saling berkomunikasi melalui metode online untuk mengembangkan bahan ajarnya. Pelaksanaan pembelajaran tahun baru di masa COVID-19 kemungkinan masih belum tatap muka. Maka dari itu, Bapak dan Ibu guru di sekolah taman kanak-kanak harus menyiapkan proses pembelajaran dalam jaringan atau online. Untuk itu, kebersamaan antara sekolah, antara orang tua, serta peserta didik, dan harus menyiapkan perangkat alat-alat teknologi, juga administrasi proses pembelajaran bagi Bapak dan Ibu guru. Penyelenggaraan pendidikan atau penyelenggara pendidikan, yayasan, sekolah-sekolah, masyarakat harus bergotong royong mempersiapkan proses pembelajaran dengan memprioritaskan kesehatan, keselamatan peserta didik, keselamatan guru-guru, keselamatan tenaga kependidikan, serta keselamatan keluarga di tahun ajaran ini. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, demikian
yang kami sampaikan, semoga seminar virtual ini mendapatkan hasil yang baik yang dapat digunakan oleh Bapak dan Ibu guru di Taman Kanak-kanak, kemudian dapat berjalan dengan lancar, sukses. Dan ada titipan sedikit Bapak dan Ibu, mohon kepada Bapak dan Ibu yang sudah melihat YouTube PGRI terkait dengan PPDB di DKI Jakarta, mohon Bapak dan Ibu melike-nya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PGRI Provinsi DKI, Bapak Dr. Haji Adi Dasmin MM. Yang saya hormati Bapak Moderator tadi, Bapak Dr. Haji Supriyatin. Kemudian Ibu Yati selaku Ketua IGTKI PGRI. Kemudian teman-teman Bintang Network. Dan seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Alhamdulillah, saya akan segera menyampaikan sharing saya kepada teman-teman semuanya. Karena saya praktisi, maka perspektifnya adalah perspektif dari praktisi. Izin dari Bintang Network, saya ingin share untuk materi saya. Teman-teman, sudah ya? Baik, alhamdulillah. Teman-teman semuanya tetap semangat seperti yang disampaikan oleh pembawa acara di awal tadi. Kita tetap harus semangat walaupun situasi masih dalam masa pandemi COVID-19 ini, ya. Baik, saya ingin memberikan satu lagu karya saya buat teman-teman semuanya, buat teman-teman di DKI. Mudah-mudahan lagu ini bermanfaat. Dan khusus memang untuk lagu Betawi. Selamat mendengarkan. Ondel-ondel Betawi. Ini lagu untuk TK. Ada yang cantik dan ganteng sekali. Ning nong neng nong ning nong neng, lenggok ke kanan, lenggok ke kiri. Ning nong neng nong ning nong neng, ondel-ondel budaya Betawi asli. Yang sudah tahu boleh ikut nyanyi. Ondel-ondel Betawi, tinggi besar dan lucu sekali. Rambutnya lurus berwarna-warni. Ada yang cantik dan ganteng sekali. Ning nong neng nong ning nong neng, lenggok ke kanan, lenggok ke kiri. Ning nong neng nong ning nong neng, ondel-ondel budaya Betawi asli. Ning nong neng nong ning nong neng, ondel-ondel budaya Betawi asli. Ya, itu lagu buat teman-teman ya. Baik, ini jam siang, kita awali dulu dengan membaca doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya. Supaya tidak ngantuk, satu, karena jam tidur. Supaya tidak arisan, kedua, karena biasanya suka ngobrol. Yang ketiga, supaya tidak main HP. Nah, konsentrasi kepada webinar pada siang hari ini. Salam silaturahim buat beberapa teman-teman, barangkali sudah ketemu Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Alhamdulillah, beberapa kali Kahiri silaturahmi. Yang belum kenal, salam silaturahmi dari Kahiri. Saya guru seperti bunda-bunda di sini dan ayah juga. Kemudian saya aktif di KBTK Komimo sebagai kepala sekaligus sebagai owner. Dan Kak Heri lama dengan Kak Seto sampai dengan saat ini sudah lebih kurang 30 tahun. Kemudian saya senang sharing dan diskusi dengan beberapa teman-teman. Ya, baik itu Kak Heri sepintas. Nah, penjelasan mengenai webinar kali ini tetap mengacu kepada keputusan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang disampaikan oleh Ketua PGRI Provinsi DKI tadi, yaitu pada tanggal 15 yang lalu,
bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran baru akan dimulai Juli ini untuk zona hijau dan untuk SMP dan SMA, kemudian dilanjutkan nanti SD, dan baru pada November itu untuk pendidikan usia dini. Itu yang di zona hijau. Jadi kalau kabupaten kota kita ada di kuning, di orange maupun di merah, sudah pasti berarti kita harus melaksanakan school from home kembali, ya. Kita harus melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang hari ini coba kita diskusikan barangkali bentuknya seperti apa, ya. Teman-teman semuanya, fenomena PAUD di masa school from home sudah jelas, ya. Banyak yang mulai kekurangan siswa karena memang juga pendaftaran agak sulit dilakukan pada kegiatan tahun ini. Kemudian ada yang minta cuti, ada yang minta pengurangan pembayaran, ada yang bahkan keluar karena terdampak oleh COVID-19, ya. Kemudian banyak orang tua yang kesulitan dalam membimbing anak di rumah. Nah, ini problem umum yang barangkali perlu kita pahami bersama, termasuk di dalamnya guru kesulitan memenuhi kebutuhan pembelajaran yang hari ini coba saya sharing kepada teman-teman kira-kira menjajaki kemungkinan-kemungkinannya melalui situasi yang terjadi pada saat ini. Baik, oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua PGRI tadi, bahwa perlu kerjasama, kerja keras dari semua pihak, ya, termasuk dalam hal ini Dinas Pendidikan, masyarakat yang interest dan kompeten dalam bidang pendidikan usia dini, kemudian yayasan sendiri, kemudian kepala sekolah dan juga tentunya guru, agar situasi ini bisa terlewati dengan baik dan masa golden age buat anak-anak kita tidak terlewat. Teman-teman semuanya, kesehatan school from home terdiri dengan melibatkan beberapa seperti tayangan di screen saya, dan kita berbicara tentang kesiapan guru tentunya karena lebih pada konsep tentang profesionalisme guru, ya. Baik, teman-teman semuanya, ada 4 kompetensi yang mungkin sudah diketahui oleh teman-teman semuanya. Ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi pedagogik, dan ada kompetensi profesional serta kompetensi sosial. Hari ini saya singgung sedikit sesuai dengan tema yang diberikan oleh saya, yaitu kompetensi profesional, ya. Teman-teman semuanya, Bapak Guru, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kompetensi profesional yang harus kita tunjukkan dalam konteks ini, yang pertama ya adalah harus mampu memilih dan mengembangkan materi pembelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Jadi kita harus mampu mengembangkan dan mendesain, ya. Kalau itu sudah dilakukan baru kita disebut dengan profesional, ya. Nanti hari ini kita sharing. Kemudian yang kedua, ya, kreatif dan inovatif dalam menerapkan pengembangan ilmu pengetahuan, ya, termasuk dalam hal ini bidang pengembangan tentunya, ya, bukan mata pelajaran. Jadi teman-teman semuanya saya batasi skupnya 2 supaya tidak terlalu membias. Jadi kalau kompetensi profesional itu itemnya sangat banyak, saya cuma ambil 2, yaitu mampu memilih dan mengembangkan, kemudian yang kedua kreatif dan inovatif, ya, supaya lebih mengkerucut dan supaya lebih aplikatif nanti untuk bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya. Baik, strategi dalam school from home di tahun ajaran baru, memasuki era new normal, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita perlu kreatif menciptakan aktivitas dengan tema yang sesuai, kontekstual. Kemudian yang kedua, membuat program aktivitas pembelajaran online, offline, digital, non-digital, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama dan kedua ini nanti akan saya bahas pada hari ini. Yang lain sifatnya koordinasi, kooperatif, keterlibatan, dan lain sebagainya, ya, menjalin komunikasi dan membangun dukungan kepada stakeholder yang ada dalam konteks pendidikan tentunya, ya. Nah, membantu ini beberapa hal yang bisa dilakukan. Kalau di sini misalnya kebijakan distrik yang berpihak pada lembaga tentunya sudah. Kemarin kita dengarkan dari Pak Menteri pemanfaatan dana BOP dan lain sebagainya untuk dimanfaatkan mengantisipasi krisis yang terjadi pada situasi COVID ini. Kemudian membantu lembaga PAUD melalui pemerintah pada institusi yang tidak terdampak COVID. Nah, ini barangkali yang perlu disinggung nanti, institusi mana yang tidak terdampak COVID yang mungkin bisa kita minta untuk corporate social response-nya
yang bisa untuk mendukung perjalanan pendidikan usia dini. Barangkali nanti pejabat-pejabat PGRI bisa mencoba menjajaki ini. Kemudian menyediakan media bantu pembelajaran yang mendukung pembelajaran jarak jauh atau school from home. Ya, ada buku cerita pembelajaran dan lain sebagainya. Ini bisa kita cari dari berbagai sumber. Nah, ini mengadakan pelatihan dan bimbingan IT. Ini salah satu yang mungkin perlu diperhatikan selama school from home atau new normal. Karena konsentrasi kita adalah pada pemanfaatan IT. Hari ini kita dibantu oleh Bintang Network, ya, bukan tidak mungkin nanti di rumah atau di sekolah kita yang memegang peranan untuk memanfaatkan IT dalam era new normal. Oleh karena itu, ini boleh menjadi perhatian kita. Kalau di Kak Heri, di sekolah, saya melibatkan orang tua yang mempunyai kompetensi untuk itu. Ya, kita minta dilatih untuk membuat video sederhana, kita diminta dilatih untuk memanfaatkan Zoom, kita minta dilatih untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi sederhana untuk mendukung kegiatan era new normal ini. Ya, jadi boleh dipikirkan oleh teman-teman melibatkan orang tua dalam hal ini. Kemudian meminta dukungan orang tua, ini penting karena titik berat pada kesuksesan pembelajaran school from home ada di tangan orang tua. Ya, perlu jabat tangan, perlu bergandeng tangan kepada orang tua dan perlu deskriptif yang jelas, panduan yang jelas agar mereka tidak merasa kesulitan dan terbantu dengan program-program yang kita sampaikan. Terakhir, berkaitan dengan era new normal tentunya berhubungan dengan kapan kita mau tatap muka lagi. Oleh karena itu pada kesempatan ini nanti akan sedikit saya singgung di bagian akhir, yaitu menyiapkan lembaga memasuki pembelajaran tatap muka. Barangkali beberapa poinnya itu teman-teman semuanya. Jadi kembali ke poin kreatif dan inovatif, ya, saya sudah mencontohkan lagu ini. Kak Heri menciptakan lagu Ayo Lawan Corona, ya. Ini Pak Dokter Supriyatin boleh ikut mendengarkan dengan teman-teman, ya. Ini bisa dimanfaatkan nanti untuk melatih budaya bersih, untuk paham tentang corona, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya, tapi dengan cara menyenangkan, dengan melalui lagu. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Selamat mendengarkan. Ya, kalau yang sudah bisa boleh ikut. Kalau belum boleh menyimak dulu. Yuk, ayo kita lawan virus corona, kita singkirkan. Jaga kesehatan bersama-sama, ayo teman-teman. Cuci tangan dengan sabun, makan sehat dan bergizi, berjemur, olahraga pagi hari. Jaga jarak, pakai masker, makan sayuran dan buah. Jangan lupa berdoa pada Allah. Ya. Syairnya banyak mengandung pesan buat anak-anak kita. Sekali lagi, yuk ayo kita lawan virus corona, kita singkirkan. Jaga kesehatan bersama-sama, ayo teman-teman. Cuci tangan dengan sabun, makan sehat dan bergizi, berjemur, olahraga pagi hari. Jaga jarak, pakai masker, makan sayuran dan buah. Jangan lupa berdoa pada Allah. Jangan lupa berdoa pada Allah. Baik, teman-teman, ayo kreatif mencipta lagu. Ayo kreatif yang lain sebagainya. Ini salah satu contoh ya teman-teman ya. Jadi bisa untuk melatih sesuai dengan tema yang aktual pada saat seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, nah ini kreatif mencipta dongeng. Baik, teman-teman, saya mau keluar dulu. Nanti saya akan tampilkan dongeng atau cerita yang berkaitan dengan materi saya. Saya keluar dulu, nanti saya share tentang ini, YouTube. Buka YouTube-nya ya. Teman-teman boleh buka YouTube, kemudian boleh ketik kelas Kak Heri. Nah, kita enter. Oke, nah di sini ada channel-channel Kak Heri yang cukup banyak. Ada 4 video yang baru Kak Heri upload.
Ini berisi tentang pendidikan karakter untuk anak usia dini. Nanti silakan teman-teman buka link ini, yaitu kelas Kak Heri. Saya mau mengklik yang ini, yang dongeng, mencipta dongeng, ya. Belum saya share ya. Saya share dulu ya. Oke. Mohon izin sebentar. Jadi teman-teman sudah ya? Sudah. Oke. Ini contoh bercerita. Silakan teman-teman mendengarkan cerita tentang corona. Makanya, ayo kita lawan corona ya Cici ya. Ayo kita lawan corona, Cici siap. Ayo iya. Bukan itu Cici. Maksud kakek lawan corona dengan pola hidup sehat. Tanpa boleh bertengkar. Maaf Ya. Nilai-nilai normatifnya tetap kental dalam hal ini. Yang pertama, Cici harus rajin cuci tangan pakai sabun. Oh, cuci tangan pakai sabun. Iya. Yang kedua, Cici harus makan sehat dan bergizi. Yang ketiga, olahraga dan berjemur di pagi hari. Iya, Cici paham. Lalu apa lagi? Yang keempat, jaga jarak sama pakai masker. Jaga jarak sama pakai masker. Iya. Yang kelima, makan sayuran dan buah-buahan. Oh iya, Lalu yang terakhir, jangan lupa berdoa pada Allah. Cici sekarang paham. Lawan corona dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Siap, kakek? Kita sudah, kemudian tebak-tebakan buat, kemudian ikrar juga buat, boleh. Ya, kami anak TK siap jaga jarak, waktu duduk, waktu diri, waktu mengantri di tempat checklist, bukan di tanda silang, misalnya seperti itu. Kami anak TK siap jaga kebersihan, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, minum dan makan bergizi, istirahat dan tidur siang. Banyak diciptakan ya. Jadi guru profesional itu harus kreatif dan inovatif. Lagu oke, tebak-tebakan oke, cerita oke, permainan oke, dan lain sebagainya ya. Baik, saya lanjutkan karena waktunya cukup mepet. Jadi teman-teman semuanya, kreativitas yang dilakukan selama school from home itu bersifat tematik. Kemudian yang kedua ditekankan pada perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang ketiga mendukung protokolnya dengan pencegahan-penyegaran COVID-19. Ini boleh kita lakukan dalam kerangka itu di samping tentunya tema-tema lain yang perlu kita angkat dalam kegiatan pembelajaran. Baik, sekarang yang kedua. Kalau tadi kreatif dan inovatifnya, kalau sekarang membuat program kegiatan pembelajaran di masa school from home-nya. Teman-teman, sebagai sebuah model, kita bisa membuat kegiatan seperti ini ya. Saya langsung saja karena waktunya mepet. Sebetulnya slide saya cukup banyak tadi ya, tapi tidak ini kan. Contoh kegiatan virtual schooling. Kita bisa memanfaatkan Zoom, aplikasi Zoom, tapi dengan pembelajaran yang sederhana. Kalau teman-teman melakukan seperti webinar seperti ini, buat anak-anak tidak akan didengarkan. Karena apa? Yang muncul di HP mereka atau yang muncul di laptop mereka itu kecil. Anak-anak tidak tertarik. Disederhanakan. Zoom-nya dimanfaatkan untuk kegiatan sederhana. Seperti ini. Jreng. Nah, kalau yang nongolnya seperti ini, pisang gede-gede gitu, kemudian ada angka-angkanya, ini anak-anak pasti suka. Ya.
Ayo anak-anak, ya sambil belajar sama ibu gurunya dan mereka pantau di rumah. Ayo coba tebak ini ya. Yang kursornya bergerak nih, pisangnya ada berapa hitung? 1, 2, 3. Mana angka 3? Coba tarik. Ini bu guru. Ini apa ini? Ya itu. Oke, kita tarik, sreset. Nah, seperti itu. Ya. Zoom ini menjadi menarik ya, anak-anak juga nanti akan memperhatikan unsur pengembangan pembelajaran kognitifnya tetap jalan. Bukan seperti webinar kita. Kalau ibu guru memanfaatkan Zoom banyak bercerita, banyak ngobrol, maksudnya enggak akan didengarkan. Ini keluhan dari beberapa orang tua, ya. Kalau cuma ngobrol doang, mereka goyang sana, goyang sini. Tapi kalau ada media seperti ini, insya Allah mudah-mudahan mereka menjadi tertarik. Pisang, angka, bahasa, jumlah, mobil-mobilan, apa saja, ya. Pasti akan sangat berbeda. Nah, ini bisa dilanjutkan. Serosot, 1, serosot, 3, 4, 2, serosot, dan seterusnya. Ya, jadi ini bisa dibuat oleh teman-teman dengan memanfaatkan aplikasi Zoom tentunya. Ya, baik, lanjutkan. Nah, yang kedua, teman-teman bisa memanfaatkan WhatsApp ya untuk kegiatan komunikasi kepada anak. Bermain sambil belajar, bernyanyi bersama, mengaji bersama, kenalan sama kakak guru dan lain sebagainya. Ya. Kalau Zoom tadi lebih banyak, kalau WhatsApp lebih sedikit. Ya. Kalau Zoom lebih banyak, WhatsApp lebih sedikit. Ini yang online. Ini yang online yang kadang-kadang anak-anak belum siap kalau mereka ditetapkan. Namun demikian, kemarin kita diskusi dengan orang tua bahwa school from home bukan berarti mereka tidak ada aturan untuk melakukan aktivitas, ya. Jadi bebasnya oke, tapi terjadwal juga oke. Untuk apa? Untuk melatih mereka menghargai waktu. Untuk melatih mereka tahu kapan mau sekolah virtual. Jam 8, ayo mandi. Sebentar lagi ketemu dengan ibu guru di virtual. Ayo nak mandi. Orang tua juga akan lebih mudah mengkondisikan. Kalau blank sama sekali, kalau tidak ada aktivitas sama sekali, mereka mau bangunnya jam berapa, tidurnya jam berapa. Nah, ini barangkali kita main di tengah-tengah. Ya. Ada yang sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kesiapan belajar mereka, ada sewaktu-waktu yang memang kita siapkan, ya. Jadi anak-anak bermain di tengah. Ada dalam situasi yang offline, ada situasi yang online. Nah, ini contohnya. Ya. Teman-teman, ini contohnya kakak guru melakukan komunikasi by WhatsApp, ya. Ada pembelajarannya, tuh ya. Ada komunikasi. Ini personal, ya. Personal boleh, kelompok juga boleh. Ini kelompok, ya. Oke, ini kelompok bisa dilakukan melalui telepon. Kemudian ini yang lainnya juga masih kelompok ya. Nah, ini kakak guru bukan? Sambil belajar dan sambil berhitung. Baik, ya, ini model online. Bunda dan ayah, online tidak selamanya anak-anak siap. Oleh karena itu dikombinasi dengan model ketiga dan model keempat. Model ketiga dan model keempat ini kita sebut sajalah edufan video. Ya. Video pembelajaran yang dapat diulang dan diputar kapan saja ketika anak-anak sudah siap. Ya. Buatan guru oke, download juga oke. Ya, banyak sekali bahannya. Berisi tarian, berisi lagu, berisi hafalan surat, berisi doa, berisi kreatif membuat sesuatu, berisi dongeng yang ada di Kak Heri tadi, yang bisa dibuka kapan saja. Jadi mereka mungkin pada saat waktunya sudah memungkinkan baru. Nah, ini untuk mengantisipasi anak-anak yang online-nya tadi belum siap. Jadi diseimbangkan dengan yang seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini guru-guru Kak Heri mengajarkan gerak dan lagu, wirasa, wirama, wiraga, ya, kita lihat, ya. Oke. Ya. Ini ketika kita share ke orang tua,
Dan ke anak-anak, anak-anaknya senang ngikutin di rumah. Itu Kak Reni, itu Kak Dita, ayo kita ikut gitu ya. Jadi kalau bunda yang produksi sendiri jauh lebih baik, ya. Jauh lebih baik. Tapi kalau tidak ada, kita bisa download atau kita bisa mengambil topik-topik dan tema-tema pembelajaran yang mendukung, ya. Oke, Kak Heri lanjutkan, ya. Kak Heri percepat amat cepat. Nah, aku bisa, ini juga untuk yang offline. Ayah bunda, jadi kalau offline ini yang kapan saja anak-anak bisa dan baru mood dan baru menyesuaikan baru, ya. Kak Heri bermain di tengah. Memang sih kalau membaca pencerahan dari beberapa literasi disampaikan di sana, ya sudah sesuai situasi dan kondisi anak. Tidak perlu dipaksakan gitu. Kalau Kak Heri berada di tengah, karena anak-anak tetap harus ada disiplin waktu dan menghargai waktu, ya. Kali waktu tarik ulur, kali waktu mereka boleh sebebas-bebasnya sesuai dengan situasi kondisi, tapi di kali waktu mereka juga tetap harus siap. Supaya apa? Melatih menghargai waktu dan ada nuansa skolastik di rumah. Ya, jadi ada nuansa skolastik di rumah. Nah, ini model aku bisa, ya, bentuk offline, misalnya berupa unjuk kerja anak-anak, mereka menyanyi, mereka menari, mereka berdoa, mereka baca surat, di-shoot, kemudian diserahkan kepada guru atau di-share di grup. Hasil karya, kreativitas yang dilakukan oleh anak atau berbentuk penugasan mengerjakan sesuatu. Nah, mengerjakan sesuatu akan nampak misalnya nih contohnya, ya. Nah, ini Atar, murid Kak Heri. Ini dengan buku. Oke, siap. Ya, ini penugasan. Jadi anak-anak di video oleh orang tua, kemudian mereka melakukan kegiatan pembelajaran. Ini bisa kapan aja nih, bisa sore, bisa pagi, bisa setelah orang tuanya pulang bekerja, atau bisa hari Sabtu pas orang tuanya libur. Silahkan, ya. Yang offline ini bisa dilakukan anytime, kapan saja, ya. Baik, ini Ola. Ola juga dibelajar dipandu sama ibunya. Ya, belajar menulis dengan gembira, ya. Lihat senyumnya, dibantu kakaknya dan juga dibantu bundanya, ya. It's very happy, ya. Bentuknya penugasan. Nah, teman-teman semuanya, ini pembelajaran non digital, ya. Boleh juga memanfaatkan buku-buku karena Kak Heri juga penulis. Ada beberapa buku Kak Heri yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk teman-teman jika berkenan. Silakan. Atau buku-buku yang lain. Yang jelas buku aktivitas anak itu juga paling tidak membantu mereka untuk mengerjakan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dan tentunya yang kita berikan adalah buku-buku yang sesuai dan tepat dengan standar kompetensi usia mereka tentunya, ya. Barangkali itu teman-teman yang ingin saya sampaikan. Intinya, ayo menjadi guru TK profesional dimanapun dan kapanpun, ya. Karena sekarang dalam proses new normal, ya kita harus tetap profesional. Nanti setelah selesai new normal pun harus tetap profesional, ya. Nah, beberapa contoh tadi yang sudah coba Kak Heri terapkan dan reaksi orang tua cukup baik. Yang selama ini anaknya semau-maunya, sekarang sudah mulai ada waktu-waktu tertentu yang mereka sudah tahu, ya. Ada sekolah virtual, mau ketemu teman-teman, mau ketemu ibu guru. Jadi bonding skolastiknya masih ada, ya. Ikatan tentang aktivitas di sekolahnya masih tetap terjalin walaupun mereka bekerja atau melakukan aktivitasnya di rumah. Barangkali itu teman-teman semuanya, saya kembalikan kepada Bu Yati. Nah, ini kalau nanti lembaga-lembaga bunda sudah mau masuk tatap muka, maka ayo kita siapkan semua kelengkapan, ya. Ada tanda checklist, ya, kursinya dijarangkan, mejanya, ada tanda seperti ini, semua harus disiapkan, ya. Sehingga nanti pada saat mulai masuk, entah di Januari atau kapanpun, kita sudah menyiapkan dengan new normalnya, new sesuatu yang baru, ya, supaya kita bisa terhindar dari wabah dan penyakit wabah ini tidak akan terus berkembang. Mudah-mudahan, ya, maskernya siapkan, ada logonya, wah keren, ya. Kalau ada logonya keren, ya. Baik teman-teman semuanya, ini masih banyak. Nanti kalau perlu, ya, simsalabim, jadi 2, jadi 4, ya. Pada saat new normal.
Mereka mulai masuk di awal-awal, kita rubah jadi 2. Nah, jadi supaya mereka tidak terlalu berdekatan satu dengan yang lain. Ini problem umum Bunda, ya. Harus kita pahami psikologi orang tua dalam situasi sulit. Mereka mungkin bekerja, kalaupun tidak bekerja ditambah lagi sekarang ada kerjaan nambahan ngajar untuk anak-anaknya. Kadang bukan cuma 1, ya. Anak-anaknya yang SD, SMP, SMA sampai TK itu juga semuanya ada di rumah. Coba bayangkan. Ya, jadi yang pertama kita harus maklumi dulu. Tapi yang kedua, kita tetap harus berstrategi. Yang biasa Kak Heri lakukan adalah pertama, Kak Heri mengadakan penyamaan visi dulu. Ya, kita biasanya melakukan parenting singkat ya kepada orang tua dan kita sampaikan program-program kita yang sudah kita desain sedemikian rupa supaya orang tua tetap tertarik. Ya. Bu, kegiatannya banyak kok. Saya kan kerja Kak Heri. Ada kok yang hari Sabtu. Saya kan bekerja Kak Heri. Ada kok yang offline. Jadi kita cari celah-celah itu, ya, supaya orang tua tetap kebingungan dan kesulitannya kita cari untuk mereka bisa tetap ikut terlibat. Kemudian yang kedua, sampaikan kepada mereka dalam parenting tersebut atau dialog tersebut apa, yaitu pentingnya bahu-membahu dan kerjasama antara sekolah dengan orang tua di rumah. Kenapa demikian? Yaitu tadi, waktunya anak-anak tidak berulang. Fase golden age-nya jangan hilang karena masalah COVID. Ayo semangat. Ya, kami di sekolah siap menyiapkan program-program menarik. Kami di sekolah siap mengirimkan nanti buku-buku untuk aktivitas anak kami pinjamkan dulu ya. Jadi anak-anak bisa tetap aktif melakukan aktivitas di rumah. Kalau tidak dibantu oleh mama, siapa lagi dong gitu ya. Nanti kalau tidak bisa dibantu, kalau tidak mama tidak bantu, nanti lewat deh fase golden age-nya. Nah, diskusi-diskusi ini bisa kita lakukan pada saat parenting ya, untuk penyamaan visi dulu. Ayo, memang susah, memang sulit, tapi jangan sampai fase golden age mereka lewat begitu saja. Ya, nah barangkali itu yang harus disampaikan. Kak Heri juga merasakan ini, Ibu Haja Lestari ya, di awal-awal waktu 3 bulan atau 2 bulan pertama waktu COVID-19 mulai baru mulai, itu awalnya mungkin masih cukup santai mereka. Tapi makin kemari karena lama ya, kemudian anak-anaknya juga banyak, Zoom-nya harus dibagi-bagi. Ada yang dari SD jam sekian, yang dari SMP jam sekian. Jadi akhirnya ya lama-lama cukup membuat orang tua menjadi stres juga. Tapi tadi dengan kita tetap bermohon kerjasamanya, kemudian kita memberikan penyamaan visi, kemudian kita bantu permudah mereka dengan berbagai dukungan, misalnya program Zoom meeting. Kalau memang Zoom meeting nggak punya kuota, nggak laptopnya ketemu, ya udah nanti bantu yang online, yang offline ya, yang offline-nya nanti kita pinjamkan. Nah, jadi ada banyak cara yang barangkali bisa kita lakukan untuk memberikan penjelasan kepada orang tua. Tetap semangat Bu Haja Lestari ya, walaupun sulit, tapi tidak ada salahnya kita mengingatkan orang tua agar jangan fase golden age anak-anak mereka terlewatkan begitu saja hanya dengan kasus ini. Barangkali kalau kita berbicara secara konseptual tentang 4 kompetensi tadi, nanti Pak Zulfikri Anas barangkali yang lebih kompeten ya membahas tentang kompetensi guru dan lain sebagainya. Jadi karena Kak Heri praktisi, saya yang gampang-gampang saja, yang barangkali mungkin dan mudah dilakukan oleh teman-teman gitu ya. Oleh karena itu mohon maaf barangkali kalau sudut pandang praktisi berbeda dalam sudut pandang profesionalisme seperti yang Bapak sampaikan. Tapi intinya tetap sama ya. Pada siang webinar hari ini Kak Heri ingin membatasi, ayo jadi guru yang profesional. 1, kreatif, inovatif dalam situasi ini. Yang kedua, ayo segera memproduksi atau mendesain sebuah aktivitas pembelajaran yang bisa membantu orang tua di rumah.
yang bisa memberikan tetap kesempatan anak-anak untuk berlatih dan belajar di rumah, yang juga disupport tentunya dan disiapkan oleh guru di sekolah. Barangkali seperti itu. Kalau ditanya secara holistik, pastinya pembicaraan tentang profesionalisme ini jauh lebih luas, pasti jauh lebih banyak gitu ya. Tapi dalam kesempatan kali ini Kahiri hanya ingin memberi motivasi kepada teman-teman, ayo ya, dalam rangka tetap profesionalisme di era new normal, minimal kita kreatif, minimal kita inovatif ya. Untuk apa? Membuat hal-hal yang dibutuhkan oleh orang tua di rumah. Apa itu? Aktivitas pembelajaran yang menyenangkan, aktivitas pembelajaran yang sederhana yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, luar biasa. Bapak Ibu, syukur alhamdulillah Allah mempertemukan kita pada ruang ini, pada hari ini, saat ini. Jadi temanya mudah-mudahan ini Bapak Ibu bisa kita ambil hikmahnya. Temanya guruku imamku. Gitu. Jadi ini sudah semua aspek sebetulnya, dari segala kompetensi itu muaranya di sini. Dimanapun saya memulai selalu dengan sebuah keyakinan, moto Bapak Ibu, saya punya moto. Nah, moto saya itu semua anak jenius tanpa kecuali, karena Allah tidak mengenal produk gagal. Jadi setiap nyawa yang aku berikan, kata Allah, aku perhitungkan dengan matang untuk apa seseorang lahir. Dan masing-masing orang itu telah mempunyai ruang, tempat. Dan tempatnya itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Nah, dengan hadirnya di tempat itu, dia menjadi bagian yang utuh dari harmoni kehidupan. Jadi tidak ada anak yang lebih super hebat, tidak ada anak yang lebih tidak punya kemampuan dan sebagainya. Allah memberikan kekuatan kepada semua orang tanpa kecuali, dan jika di dalam dirinya tidak ada potensi kekuatan unik dan tidak memiliki ruang dalam kehidupan, seseorang itu tidak jadi dilahirkan. Nah, kata para ahli seperti kata pada Thomas Armstrong, kekeliruan kita selama ini adalah menggunakan satu ukuran untuk mengukur kejeniusan anak, yaitu IQ. Sehingga yang kita cari selalu anak yang ber-IQ tinggi, seolah-olah anak yang ber-IQ rendah itu produk gagal ya, dari Tuhan. Sehingga kita diskriminasi dalam mendidik anak. Yang ber-IQ tinggi dilayani sejadi-jadinya, yang ber-IQ rendah ditinggalkan sejadi-jadinya. Nah, ini yang membuat kita harus sama-sama berpikir bahwa Allah tidak mengenal produk gagal. Ya, jadi semua orang punya keistimewaan. Saya suka buat analogi, ketika kita makan kue yang kita makan tidak enak, yang kita katakan tidak profesional itu bukan kuenya, tapi kokinya. Gitu. Nah, sama pertanyaannya, manusia itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kita katakan dia bodoh, sebetulnya siapa yang kita katakan bodoh sebetulnya? Jadi bukan manusianya, tapi sang penciptanya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya bilang kepada teman-teman yang berhadapan dengan murid, jangan keluar sekalipun kata bodoh kepada anak, kata-kata yang menyakitkan, karena itu sesungguhnya yang kita katakan bodoh itu bukanlah anak manusianya. Seperti koki tadi, yang kita katakan bodoh itu bukanlah makanan buatannya, tetapi siapa kokinya. Nah, kalau anak manusia kita katakan bodoh, itu sama dengan kita mengatakan Allah telah gagal menciptakan ini. Nah, itu menurut saya itu sebuah kedurhakaan. Kenakalan dan kerumitan persoalan anak bagai sumur yang tidak pernah kering. Kalau sumur makin digali kan makin jernih. Semakin digali, semakin menjernihkan pikiran dan membeningkan hati gurunya. Kenakalan anak itu, kerumitan persoalan anak itu, anak yang merepotkan itu sebetulnya adalah sumber ilmu sebetulnya bagi guru. Begitu semakin digali persoalan anak itu, semakin menjernihkan pikiran dan membeningkan hati gurunya. Belajar itu menembus batas ruang dan waktu. Karenanya dunia pendidikan tidak mengenal jalan buntu. Di saat semua jalan tertutup, ada satu jalan yang selalu terbuka, yaitu pendidikan. Membangun akhlak anak-anak.
masa-masa sulit seperti ini sekarang ini kesempatan kepada semua pihak untuk membuktikan pemahaman dia tentang makna pendidikan yang sesungguhnya. Semakin rumit situasi yang dihadapi, justru dunia pendidikan semakin bermakna dan semakin dibutuhkan. Saya ulangi Bapak Ibu, semakin rumit situasi yang dihadapi, justru kehadiran dunia pendidikan semakin bermakna dan semakin dibutuhkan. Yang jadi masalah sekarang adalah ketika tiba-tiba kita dihadapkan pada situasi yang tidak biasa, nah banyak di antara kita menghadapinya dengan pola pikir yang biasa. Jadi situasi yang tidak biasa dihadapi dengan pola pikir yang biasa. Ini yang menjadi sumber persoalan sebetulnya. Seharusnya situasi yang tidak biasa dihadapi dengan cara yang tidak biasa. Nah, ini yang harus kita inikan. Kalau begitu gimana? Nah, biasanya kita itu dimanja oleh keadaan. Dimanja maksud saya begini. Ketika kita ingin menyampaikan suatu materi pelajaran kepada anak, anaknya sudah duduk di kelas dengan tenang, sudah diajak bicara, sarana semua ada, permainan semua ada, lalu kita sudah enjoy, nyaman dengan situasi yang seperti itu. Tiba-tiba ada virus. Makhluknya kecil, usianya pendek, tapi mampu mengguncang dunia. Nah, termasuk dunia pendidikan. Anak-anak nggak bisa hadir ke sekolah. Nah, banyak teman-teman di dunia pendidikan berpikirnya seperti bayangannya seperti masa-masa anak-anak dalam kondisi normal. Anak ada lalu untuk pembelajaran di rumah dibuat seperti layaknya normal. Bedanya hanya menggunakan internet, hanya menggunakan Zoom, hanya menggunakan HP. Tapi proses yang terjadi sama persis. Nah, ini yang menjadi persoalan sebetulnya. Ini ada hubungannya dengan persoalan yang kita hadapi saat ini sebetulnya. Pelajaran ini di SMP ini. Kalau ada dua himpunan. Ternyata dalam hidup itu kita hanya dihadapkan pada dua himpunan. Satu himpunan persoalan, satu himpunan kemampuan. Kata Allah, kata Tuhan kepada kita, hai manusia, tidak akan kami berikan persoalan, tidak akan aku berikan persoalan melebihi batas kemampuan manusia. Berarti kalau dari dua itu, kalau kita baca dengan logika himpunan, berarti sebesar-besarnya persoalan di A ini tidak akan pernah lebih besar dari kemampuan. Dan itu kalau janji Tuhan kepada manusia, janji itu tidak akan diingkari. Kalau Tuhan sudah mengatakan, aku tidak memberikan persoalan melebihi batas kemampuan manusia, berarti sebesar-besarnya persoalan kita, itu sebetulnya lebih besar kemampuannya. Dan kalau dicermati lagi bahasa firman Tuhan tadi, tidak akan aku berikan persoalan melebihi batas kemampuan manusia, berarti Tuhan itu memberikan kemampuan lebih dulu daripada persoalan. Tidak akan datang persoalan besar kepada seseorang jika di dalam dirinya tidak ada kemampuan yang lebih besar dari persoalan itu. Jadi artinya di sini mungkin yang perlu kita renungkan, pada saat kita berada dalam satu persoalan yang besar, itu sebuah pertanda bahwa di dalam diri kita ada kemampuan yang lebih besar dari itu. Lalu apa kaitannya dengan logika berpikir ini dengan kondisi kita sekarang? Sebetulnya semua persoalan-persoalan terkait dengan pendidikan anak-anak TK ini semuanya yang Bapak Ibu hadapi, jawabannya ada di diri kita masing-masing sebetulnya, kalau kita mau menggali. Nah, namun apa yang terjadi? Seringkali begitu kita dapat persoalan itu kita sibuk membesar-besarkan persoalan dan lupa bahwa di dalam diri kita itu ada kemampuan sesungguhnya. Nah, akhirnya persoalan itu membesar, akhirnya kita tidak mampu menghadapinya. Nah, di sini Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan logika ini, kita bisa melihat dengan jernih persoalan yang ada di hadapan kita. Lalu mengkaitkan kita dengan, mengaitkan itu dengan fungsi kita sebagai seorang guru. Saya akan membacakan sebuah, tidak tahu namanya saja atau apa, saya tulis ini Bapak Ibu. Nah, ini prolog di bukunya itu, saya tulis itu Mutiara Hati Sang Guru. Dilupakan oleh orang yang telah sukses, oleh murid yang telah sukses maksudnya, dipinggirkan atau disingkirkan oleh orang yang zalim, difitnah oleh orang-orang yang iri dan dengki, tidak akan pernah melunturkan semangat guru dalam mendidik anak-anak.
selalu menebar kebaikan tanpa memikirkan apa yang akan diperoleh setelahnya. Selalu menebar kebaikan tanpa memikirkan apa yang akan diperoleh setelahnya. Satu keyakinan dalam dirinya, Allah telah menetapkan dan semua akan datang pada waktunya. Artinya, dia tebar kebaikan dan dia tidak memikirkan apa keuntungan yang didapat setelah melakukan itu, karena dia yakin bahwa Allah telah menetapkan dan semua akan datang pada waktunya. Diri kita adalah penerima pertama dari setiap pemberian kita kepada orang lain. Untuk itu, dia bilang dalam hatinya seorang guru ini, tebarlah kebaikan kepada siapapun tanpa memandang apakah orang itu pernah berbuat baik kepada kita. Apa artinya ini, Bapak Ibu, dari bagi seorang guru? Apapun situasinya, dia akan melakukan kebaikan yang bisa dia lakukan saat itu tanpa memikirkan keuntungan apa yang dia dapat. Nah, Bapak Ibu, kemarin itu kita belajar jarak jauh. Kenapa belajar jarak jauh? Berarti belajar bicara tentang jarak antara guru dan murid. Murid di rumahnya dan guru juga di rumahnya, jarak jauh. Biasanya anak TK itu kalau ibunya di rumah menyiapkan sarapan pagi hari, sarapan yang sehat, si anak akan ikut nimbrung. Nah, kalau begitu tinggal bilang kepada orang tuanya, jika anaknya ikut nimbrung menyiapkan sarapan bergizi di pagi hari, nasi goreng yang bergizi, ajaklah anak itu bekerja bersama-sama. Mari sambil tersenyum, sambil bernyanyi. Pada saat itu si anak itu akan terlibat melihat orang tuanya, bagaimana orang tuanya cara membersihkan makanan, bagaimana cara bahan-bahan makanan, bagaimana cara orang tuanya menentukan berapa bawangnya, berapa ininya semuanya itu. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus masaknya, harus demikian dan sebagainya. Dan anak bisa melihat ibunya untuk masa itu, dan kemudian dia bercerita dan mungkin bikin nyanyi dia seperti Pak Adi tadi. Itu menyanyi adalah sarapan yang sehat di pagi hari. Nah, atau dia bikin gambar atau bikin apa saja yang dia bisa lakukan gitu kan. Nah, berarti pada saat anak mengikuti bersamaan dengan orang tuanya di dapur, itu kira-kira ada nggak motorik halusnya berkembang, motorik kasarnya berkembang, area matematikanya berkembang, area bahasanya, area apa, semuanya bisa nggak berkembang? Menurut saya, apapun yang terjadi itu, semua area itu bisa berkembang sekalipun anak tidak ketemu dengan gurunya di sekolah. Tinggal kita membangun komunikasi dengan orang tua, apapun kegiatan Bapak Ibu di rumah, libatkan anak bersama-sama membersihkan rumah, bagi tugas, segala macam, dan semua pekerjaan di rumah itu, kalau di-link dengan kurikulumnya, pasti ketemu, pasti. Nggak usah jauh-jauh, misalnya kalau dia, Bapak Ibu, pada saat bangun tidur pagi, kemudian dia mandi, sarapan, dan sebagainya, dan semua gerakan, semua apa yang dilakukan mulai dari bangun tidur sampai mandi, sampai sarapan, selesai sarapan, itu pasti ada di dalam kurikulum. Pasti ada. Pasti. Ya, cuman di dalam kurikulum dia terpisah-pisah. Kenapa? Karena kita bagi-bagi area ini, area ini, area ini. Sementara dalam kehidupan dia menyatu. Kan? Nah, sekarang bagaimana kita mencoba membuat strategi pembelajaran, dan sehingga orang tua, anak-anak menyadari bahwa sekalipun anak tidak bisa sekolah, belajar tidak akan berhenti. Kan? Nah, terkait dengan itu, pertanyaan kita muncul, di manakah ruang kerja guru sesungguhnya? Kenapa? Kalau ruang kerja guru selama ini hanya di kelas, berarti begitu kelas tidak ada, habislah pekerjaannya. Ternyata, Bapak Ibu, ruang kerja guru yang sesungguhnya itu ada di alam pikiran, rasa, dan kalbu manusia, anak-anak. Jadi, kalau kita bisa masuk ke dalam diri anak-anak, anak-anak itu akan membawa kita ke mana saja, dan apa yang akan kita berikan kepada dia dan selalu ingat, kemudian sekalipun dia tidak bersama kita, dia akan melakukan apa yang
yang pernah kita bicarakan dengan dia. Kalau kita bisa masuk ke dalam hati mereka, gitu kan. Sebagai salah satu contoh, waktu anak saya waktu kecil dulu, selalu dia menegur saya ketika makanan bersisa. Nah, saya bilang, oh, kamu kok bisa bilang begitu bahwa bersisa makan itu mubazir dan dosa? Kata bu guru begitu. Nah, sejak saya ditegur anak saya itu makan bersisa, selamanya saya bareng makan dengan dia, saya tidak pernah lagi bersisa makan saya. Jadi, artinya seorang anak kecil itu bisa mengubah orang dewasa ketika dia bilang, ini kata bu guru. Nah, pada saat ketemu dengan bu guru, berapapun lamanya, sesempit apapun waktunya, dalam momen apapun, ketika itu dia bisa masuk ke dalam hati nurani dan pikiran anaknya, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Besok sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak ketemu dengan anak itu, dia akan tetap belajar sebetulnya. Jadi itulah. Jadi, nah kalau begitu, ketika guru berada di tengah-tengah muridnya, namun kehadirannya tidak dapat masuk ke dalam alam pikiran, rasa, dan hati nurani muridnya, berarti di hari itu sang guru telah meninggalkan tugasnya. Berarti dia telah membolos, sekalipun secara fisik dia sedang berada di hadapan muridnya. Apa artinya nih Bapak Ibu? Jadi mungkin pengalaman Bapak Ibu, dan saya juga mengamati teman-teman di TK dan PAUD itu, sinar mata kita ketika melihat, merespon, kemudian cara kata-kata kita yang keluar, gerak-gerik kita yang keluar, itu sebetulnya bagi mereka itu adalah sesuatu gitu yang bisa dijadikan bekal sebetulnya buat dia. Sehingga kalau begitu, pandangan mata yang teduh, kata-kata yang indah, yang nyaman, kemudian situasi, dan membuat anak itu merindukan gurunya, itu sebetulnya kurikulum yang sesungguhnya seperti itu. Jadi kurikulum yang sesungguhnya itu ada di dalam diri guru itu, berupa apa? Berupa segala perilaku, keteladanan, dan ucapan, dan semua yang muncul di hadapan anak itulah kurikulum yang sesungguhnya. Dan ketika itu bisa dilakukan dengan baik, dimanapun anak, apapun situasinya, dia akan selalu membawa gurunya. Itu guru sang imam sebetulnya. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah dibicara kompetensi apa saja itu, sudah semua kompetensi sudah ada di situ. Mau kompetensi spiritualnya ada, pedagogiknya ada, semuanya itu ada sebetulnya di situ, Bapak Ibu, ya. Nah, ini kerakap. Kerakap itu biasanya kan tumbuh di batu. Kalau ada kata kerakap tumbuh di batu, bagi kita selamanya yang kebayang adalah kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Padahal menempatkan kerakap di batu itu ada maksud Allah itu sebetulnya. Apa maksudnya? Nah, kita baca ini. Kerakap tumbuh di batu, sedikit pun tidak berniat mengingkari takdir, tak hendak mengakhiri hidupnya sebelum saatnya tiba, terus menari mengikuti hembusan angin sambil menikmati indahnya simfoni alam, menggerakkan sel-sel di seluruh tubuhnya, menunjukkan bahwa dia tidak pernah segan untuk terus hidup, meskipun di batu ya. Baginya, tumbuh di batu bukanlah takdir buruk, tapi kesempatan untuk membuktikan bahwa dia tidak mau mati sia-sia. Bagi guru sejati, berada di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan bukanlah takdir buruk, tapi kesempatan untuk membuktikan bahwa dialah sosok sang imam yang selalu membawa cahaya untuk menerangi kegelapan. Nah, kemudian hati seorang guru semakin terlihat nyata ketika dia sedang berada di tengah-tengah anak didiknya yang bermasalah dan berkebutuhan khusus dan sebagainya, Bapak Ibu. Dan saya tidak tahu, mungkin waktunya sudah habis. Bagaimana, Bu? Sudah cukup habis waktunya? Sudah? Sudah, Bu? Nah, kalau itu saya akan bacakan satu terakhir, Bapak Ibu. Saya ini ada beberapa slide, tapi ya nanti Bapak Ibu bisa ini. Guru adalah sebuah ruang yang maha luas, yang berlantai keikhlasan, berfondasi keimanan, berdinding ilmu pengetahuan, dan beratap ketakwaan, maka merdekalah, wahai para guru. Saatnya untuk menjadi guru yang merdeka, bebaskan dirimu dari segala bentuk belenggu yang menghentikan langkah-langkah kreatifmu untuk mengantarkan semua anak-anak tanpa pilih kasih
menjadi pribadi yang tangguh dan berakhlak mulia. Sepanjang itu terjadi, Bapak Ibu, apapun kondisinya itu, Bapak Ibu, itu sah dan itu akan akan diberi imbalan amal yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan profesi sebagai guru adalah profesi yang tidak pernah pensiun dari keberkahan selamanya, walaupun kita sudah di alam baka. Dan kebaikan yang pernah kita tanam dulu kepada anak, dia akan terus mengalirkan keberkahan tanpa henti sampai kapanpun. Untuk itu, tidak ada alasan bagi seorang guru untuk menyerah dalam situasi apapun, sebetulnya. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang dia akan dia berikan itu akan memperpanjang mempermudah jalannya dia dan melipat gandakan rezeki, keberkahan, dan rezeki itu tanpa riba. Ini terakhir saya akan bacakan sebuah catatan saya di akhir tahun 2019 tentang pendidikan anak-anak ini. Bapak Ibu, kenakalan dan kerumitan persoalan para murid bagai sumur keberkahan yang tidak pernah kering, semakin digali semakin menjernihkan pikiran dan membeningkan hati gurunya. Apapun kondisi seorang anak, suka membuat onar, merepotkan, suka melanggar aturan, tidak berprestasi, sehingga sering dihindari oleh sekolah-sekolah unggulan, namun mereka tetap manusia titipan ilahi untuk kita didik. Apapun kondisinya, dia adalah titipan ilahi. Anak-anakku, biarkan mereka berteriak mengatakan bahwa kalian merepotkan atau menjadi ancaman karena terpapar radikalisme dan ramai-ramai ingin menyingkirkan kalian dari dunia pendidikan. Namun bagiku kalian adalah gudang ransum yang tak pernah kosong, sumber energi yang membakar semangat belajarku, menaklukkan tantangan dalam mendidik. Bagi pendidik sejati, kalian adalah pemegang kunci keikhlasan yang membuka pintu menuju jalan untuk melipat gandakan rezeki tanpa riba. Sungai tanpa muara yang terus mengalirkan keberkahan tanpa henti sampai kapanpun, sekalipun aku telah tiada. Anak-anakku, mendekatlah, jangan menjauh. Tangan ini selalu terbuka untukmu. Melompatlah ke pangkuanku. Mari kita jalan bersama sampai pada batas di mana kakimu mulai kuat untuk berjalan sendiri menuju ridho ilahi. Salam pendidikan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan kita semua, dan inilah kurikulum yang sesungguhnya sebetulnya. Kurikulum itu berupa apa yang teringat dalam pikiran kita, apa yang terucap dalam perkataan kita, apa yang muncul dalam perilaku kita, dan semuanya itu akan menjadi contoh dan suri teladan bagi anak-anak yang akan mempengaruhi cara berpikir mereka, cara bertindak mereka, dan itulah kurikulum yang sesungguhnya. Dia hidup dalam diri seorang guru, dan dia hidup dalam diri seorang guru, dan dia selalu mengiringi langkah-langkah suci seorang guru. Dan bisakah kita menjadi kurikulum yang hidup bagi anak-anak kita, sehingga begitu kita telah meninggalkan alam yang fana ini, mereka selalu membawa kita dan nama kita selalu di hati mereka, dan nama kita selalu muncul dalam doa-doa mereka. Dan itulah seorang guru yang profesional dalam situasi apapun. Mudah-mudahan Bapak Ibu, hal-hal singkat ini bisa memacu semangat kita. Selama ini kita terfokus pada administrasi, fokus pada ini dan sebagainya. Sekarang mari kita fokus kepada apa yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak didik kita. Itulah sesungguhnya sebetulnya. Baik, barangkali Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mungkin mudah-mudahan tidak untuk disesali pertemuan ini, dan tentunya perpisahan ini juga bukan untuk ditangisi ya, karena perpisahan dan pertemuan itu hal yang sangat biasa. Bapak Ibu, sebetulnya secara teknis itu kewenangan dari satuan pendidikan untuk merancang, meredesain kurikulumnya sesuai dengan situasi yang ada, karena Pak Menteri sudah memberikan arahan bahwa kita tidak mengejar tuntas kurikulum, tuntas materi kurikulum. Kita tidak mengejar itu. Kita mengejar apa yang bisa dilakukan oleh anak
dan kompetensi apa yang bisa dikembangkan dalam situasi yang seperti ini. Untuk itu kita bisa memilih dari materi-materi dari kompetensi-kompetensi yang relevan, kemudian kita bikin setting pembelajarannya. Salah satu pembelajarannya contoh dengan membuat lagu yang dibuat oleh Kak Heri tadi, itu lagunya luar biasa Kak Heri. Dan di lagu Kak Heri itu semua area itu masuk menurut saya. Ya, semua areanya masuk. Area apa saja area, sebut saja semua area itu masuk itu dari lagu itu. Dari segi isi, area sainsnya masuk. Ya. Area apa? Ada motoriknya ada. Motorik halus, motorik kasar itu sama ada. Terus area seni, semuanya masuk itu. Spiritual ada. Spiritual ada, luar biasa gitu kan. Jadi Bapak Ibu misalnya taruhlah dalam masa ini, yang penting begini, anak diberikan ruang untuk mengekspresikan potensi uniknya dalam bentuk apapun. Mau puisi, mau menari, mau nyanyi, mau apa, semua dengan potensi, dengan dengan waktu yang ada, silakan dia mengekspresikan. Misalnya dia rekam di HP-nya, dia lagi nyanyi, kemudian didampingi oleh ibunya, kemudian dikasih ke guru. Dan dari nyanyi itu dilihat oleh guru, oh anak ini sudah berkembang apanya, gitu kan. Tinggal dicek dengan kompetensi yang ada. Nah, ya clue dari Pak Menteri itu, kita tidak mengejar tuntas materi kurikulum. Kita memanfaatkan situasi yang ada, sehingga anak-anak siap menghadapi situasi apapun. Lalu seperti tadi dia bilang, kalau situasinya begini, kalau saya ikut ke pasar atau ke rumah sakit atau kemanapun, mengikut orang tua, saya harus menggunakan masker, saya harus menggunakan ini, dan itu aja sebetulnya sudah sangat cukup. Jadi sekolah silakan analisis kurikulum yang ada, baca situasi yang ada, dan tentukan aktivitas apa saja yang mungkin bisa dilakukan, sehingga kompetensi-kompetensi yang ada di masing-masing area itu bisa tercapai. Bapak Ibu, saya punya keyakinan begini, semua kita itu berkebutuhan khusus. Bapak Ibu fokus kepada keunggulannya apa. Jadi Allah itu selalu membuat keseimbangan sebetulnya. Coba di-list kembali, dilihat kembali ke dalam diri anak. Itu selama Bapak Ibu bergaul selama ini, Bu Yuyun, selama bergaul ini, kira-kira apa yang plus di dalam dirinya. Nah, itu yang kita kembangkan. Fokus aja dulu ke situ. Kemudian terus beri kesempatan dia untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan keunggulannya itu. PGRI Abadi tetap